Bid'ah itu dalam urusan agama. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Bid'ah itu dalam urusan agama. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Paham atau tidak? Dari mana dalilnya? Mereka pun sebenarnya membagi bid'ah, teman-teman. Yang pertama bid'ah agama, yang kedua bid'ah sarana atau bid'ah dunia. Ini kan lucu. Katanya bid'ah nggak boleh dibagi-bagi karena semua bid'ah itu sesat gitu ya. Semuanya, artinya kullu bid'atin itu semuanya tanpa terkecuali. Tapi di sisi lain, ya mereka membagi bid'ah juga, teman-teman. Bahkan pembagian bid'ah mereka ini ya pembagian bid'ah yang justru bid'ah gitu. Nggak ada ulama salaf yang mengatakan adanya bid'ah dunia, bid'ah agama, nggak ada, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Channel ini ialah channel yang khusus membantah isu-isu negatif, fitnah maupun syubhat terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman yang sudah support dengan like, comment, share, dan juga subscribe, terima kasih banyak, syukron katsiron. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik teman-teman, kita di video ini akan mereaction atau menanggapi standar ganda daripada sultan-sultan Wahabi dalam memahami bid'ah, teman-teman. Mereka akan selalu ngeyel gitu ya dalam masalah bid'ah. Ketika kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya bid'ah hasanah ya, atau bid'ah yang baik, karena kita tahu bid'ah itu bukan hukum. Ini kesalahan fatal kelompok Salafi Wahabi, teman-teman ya. Dimana kalau ditanya sesuatu ya, ditanya hukum, misalnya apa hukumnya Maulid Nabi? Jawabannya bid'ah. Apa hukumnya tahlilan? Jawabannya bid'ah. Lah sejak mulai kapan bid'ah itu menjadi hukum? Bid'ah itu bukan hukum, tapi sesuatu yang akan diberikan hukum. Hukum itu ya dari dulu nggak pernah berubah. Para ulama sepakat wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Ini hukum. Ini ditanya apa-apa hukumnya bid'ah lah. Bid'ah itu bukan hukum gitu. Tunjukkan kepada saya satu saja referensi kitab siapapun baik dari kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah hukum. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian sudah sangat populer ya, mereka menolak bid'ah hasanah. Bahkan bid'ah hasanah kan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga asar daripada Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman, dan mereka menolak dengan alasan hadis kullu bid'atin dhalalah ini hadisnya umum ya, karena ada lafaz atau kata kullun di situ yang memiliki makna semuanya gitu ya, teman-teman. Tapi di satu sisi ketika mereka menolak pembagian bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, disadari atau tidak disadari mereka pun sebenarnya membagi bid'ah, teman-teman. Yang pertama bid'ah agama, yang kedua bid'ah sarana atau bid'ah dunia. Ini kan lucu. Katanya bid'ah nggak boleh dibagi-bagi karena semua bid'ah itu sesat gitu ya. Semuanya, artinya kullu bid'atin itu semuanya tanpa terkecuali. Tapi di sisi lain, ya mereka membagi bid'ah juga, teman-teman. Bahkan pembagian bid'ah mereka ini ya pembagian bid'ah yang justru bid'ah gitu. Nggak ada ulama salaf yang mengatakan adanya bid'ah dunia, bid'ah agama, nggak ada, teman-teman ya. Nah, coba kita simak, teman-teman, bagaimana para sultan Wahabi ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya mereka tidak paham masalah bid'ah ya. Bid'ah itu dalam urusan agama. Karena itu semua bid'ah selalu punya kaitan dengan masalah agama. Sehingga kalau ada orang yang membela bid'ah dengan perkara dunia, ini pembelaan yang salah sasaran. Itu dulu kalau naik haji pakai onta, sekarang pakai pesawat Toyota. Dulu Rasulullah SAW beliau khutbah nggak pakai pengeras suara. Sekarang kita pakai pengeras suara. Itu bid'ah semua. Ini orang yang gagal bid'ah, gagal paham bid'ah jauh sekali gagalnya. Terlalu jauh ketika gagal paham terkait masalah definisi bid'ah. Jadi intinya menurut Ustadz ini bid'ah itu hanya dalam agama ya, sementara sarana itu tidak termasuk bid'ah gitu ya, teman-teman. Tapi ada juga Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa bid'ah itu ya termasuk sarana itu juga bid'ah. Kita cek ya videonya. Bid'ah itu terjadi dalam perkara sarana-sarana, sebagaimana bid'ah terjadi dalam masalah tujuan-tujuan yang disebutkan oleh beliau al-bid'ah
takunu fil wasail kama annal bid'ah takunu fil ghayat. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Jadi bukan hanya dalam tujuan, bukan hanya dalam ibadah intinya, tidak, tapi juga dalam sarananya itu juga ada kebid'ahan di situ. Nah, jadi dua Ustadz Wahabi ini teman-teman udah beda pendapat. Yang satu bilang sarana itu tidak termasuk bid'ah karena bid'ah itu terkait hanya pada ritual saja. Sementara Ustadz yang satunya ini bilang bahwa sarana juga atau wasail juga bid'ah. Sementara teman-teman ya, memang kalau misalnya kita bicara sarana atau dalam istilah usul fikih itu al-wasail, kita tahu ada salah satu kaidah usul fikih al-wasail hukmul maqasid ya. Hukum wasilah itu mengikuti daripada tujuan. Contoh misalnya wudhu, itu wajib ketika kita akan melakukan sesuatu yang wajib dilakukan harus dalam keadaan suci gitu. Ya misalnya kita mau sholat, karena sholat hukumnya wajib, maka wudhunya pun menjadi wajib gitu ya teman-teman. Nah sementara kalau kita misalnya nggak lagi mau sholat, nggak lagi mau pegang Al-Quran, ya atau sesuatu yang mewajibkan wudhu, maka kita tidak diwajibkan untuk berwudhu. Ya, berwudu itu sunnah saja gitu teman-teman. Karena wudu itu hanyalah al-wasail gitu ya, sebagai sarana teman-teman. Al-maqasid tujuannya yaitu ritual ibadah itu sendiri. Nah, dari sini teman-teman bisa kita pahami bagaimana rancunya mereka di dalam memahami masalah bid'ah ini. Ya, tema paling besar di dalam madhab Wahabi ya, yaitu tema bid'ah, tapi ya mereka pun saling cakar-cakaran begini gitu teman-teman ya, sehingga apalagi masyarakat awam gitu ya. Cobalah kepada sultan-sultan Wahabi untuk merapikan gitu ya pemahamannya. Jadi sebenarnya teman-teman, para ulama ini sudah sangat bekerja keras untuk mengkodifikasi pemahaman di dalam agama ini teman-teman. Dalam fikih misalnya, ya mazhabul arba'ah, ulama 4 mazhab, ya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah sangat rapi menyusun kaidah-kaidah fikih berdasarkan dalil yang mereka pahami gitu ya teman-teman. Karena yang 4 orang ini ya semuanya adalah mujtahid mutlak mustaqil. Artinya memang orang yang kompeten gitu ya di dalam memproduksi suatu hukum. Ya. Nah, sekarang ini diacak-acak lagi. Sesuatu yang sudah rapi gitu ya teman-teman ya, sudah dipaket-paket lah oleh ulama ini, sekarang diacak-acak lagi oleh gerombolan Salafi Wahabi ini. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita termasuk golongan atau orang-orang yang tidak terpengaruh dengan kelompok Salafi Wahabi. Dan mayoritas orang-orang yang terpengaruh dengan sekte Salafi Wahabi ini, ya mereka yang kekurangan dasar agama ya, masa kecilnya mungkin jarang ngaji di surau-surau atau di langgar-langgar, atau memang tidak pernah mengenyam pendidikan di pendidikan agama atau di pondok pesantren. Itu hampir mungkin 90% ya yang terpengaruh itu ya memang orang-orang yang belum, yang kosong gitu ya teman-teman. Sehingga ya pikiran rasional mereka yang sebenarnya itu bukan pikiran rasional tapi hawa nafsu, itu mengiyakan apa yang disampaikan oleh kelompok atau sekte Salafi Wahabi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita cerdas di dalam memahami masalah bid'ah gitu ya teman-teman. Bid'ah itu ingat bukan hukum, tapi bid'ah itu sesuatu yang mau kita hukumi ya gitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.